Ada yang bertanya, apakah benar, apakah bisa dengan mengaplikasikan ilmu self-talk, afirmasi yang positif, doa zikir amalan bisa merubah pikiran, merubah perasaan, merubah kehidupan, termasuk juga merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik? Jika iya, self-talk, afirmasi, doa zikir seperti apa yang memang bisa dipraktekkan dan betul-betul membuat perubahan yang signifikan? Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin maksimal memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, sejahtera dan mulia, yang juga senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa? Sehingga yang menjadi harapan, hajat, cita-cita bahkan impian panjenengan semua hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi ya, lama tak menyapa secara langsung ya. Baik, bismillah. Tanpa bermaksud menggurui atau ngajar atau keminter, tidak, ya, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Oke. Baik, kali ini kita sharing tentang self talk dan afirmasi. Ya, jadi beberapa waktu yang ada yang bertanya memang, apakah iya, apakah benar, apakah bisa dengan kita mengaplikasikan ilmu self talk dan juga afirmasi, ya, nanti bisa merubah pikiran, merubah perasaan, ya, merubah kehidupan, termasuk di sini masalah keuangan. Apakah benar itu bisa? Ya, apa sih hubungannya antara self talk, afirmasi, doa, zikir, amalan, dan rezeki? Masya Allah, ada suara ayam ya. Beginilah hidup di kampung ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita bicara tentang self talk dulu ya. Saya ingin bertanya kepada jenengan, pernahkah ada sebuah kejadian semisal ya, jenengan mengikuti sebuah seminar bisnis, yes, penghasilan 100 juta gitu, aku pasti bisa. Mulutnya sih aku pasti bisa itu, tapi di relung hati ini kayak ada suara yang mengatakan, alah model koyo awakmu wis gak iso, ndul. Ada yang gitu, ada keraguan, ada percakapan di batin itu kayak yang kemudian mendownkan kita. Pernah gitu? Saya pernah, sering bahkan dulu. Berdoa ya di mulut minta 10 juta, 100 juta, minta lunas hutang ya, tetapi apa? Di hati tuh kok nggak yakin ya, masa sih bisa itu. Nah ini ya yang disebut dengan self talk ya. Atau juga kemudian saat panjenengan mungkin maaf sedang buang air besar, sedang mandi, atau sedang melakukan sebuah aktivitas apapun, tiba-tiba kayak ada sebuah percakapan di dalam diri, oh nanti begini ya, ya, sebuah percakapan yang itu bisa positif, bisa juga negatif ya, bisa menguatkan atau bisa melemahkan. Ada yang begitu. Kalau yang melemahkan ya ayo kita ubah ya. Kalau memang menguatkan ya alhamdulillah, berarti memang soft talknya adalah hal yang positif. Menurut penelitian Bapak Ibu ya, secerewet-cerewetnya manusia ya, setiap hari itu mengeluarkan tidak lebih 20.000 kata. Secerewet-cerewetnya ya, itu yang keluar. Tetapi yang ke dalam, yang nggak terucap itu bisa 3-5 kali lipat loh. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Yang komunikasi ke dalam dirinya itu bisa 3-5 kali lipat, artinya bisa sampai 66.000 dong ya, sampai 10.000, 100.000 ya gitu. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah
Lalu bagaimana dengan afirmasi? Afirmasi adalah sesuatu yang kalimat yang positif yang diucapkan berulang-ulang. Ya harapannya juga nanti baik self talk maupun afirmasi ini untuk memperbaiki pikiran, perasaan, ya, tindakan, ya, sehingga nanti hal-hal lain eksternal itu berubah, Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan lagi dalilnya bahwa Allah tidak akan merubah nasib orang kalau orang itu tidak merubah apa yang di dalam dirinya. Oke, yang kemudian saya bagi jadi 4 ya, mindsetnya, skillnya, vibrasinya, dan spiritualitasnya. Nah, termasuk di dalam itu self talk dan afirmasi, doa, zikir, amalan ini. Ini nuansa wasilah untuk merubah apa yang di dalam diri. Ya, kemudian Tuhan juga sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi realita itu mengikuti persangkaan. Sangkaan-sangkaan ini, sangkaan positif, ya negatif, baik buruk, ini tanpa disadari ini terbentuk dari self talk ini. Self talk ini juga dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang ditangkap oleh indera, lingkungan, juga banyak hal. Itu yang akan kami bagikan di kelas self talk dan afirmasi MKSO. Ingat ya bahwa mekanisme kuantum sus otomatis ya ada 4 ya kan. Tobatan nasuh ada 4 variabel, kemudian muhasabah ada 4 variabel. Nah, di dalam muhasabah ada 4 variabel ini, salah satunya adalah cek hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Cek hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bangun tidur, yang dipikir, yang dirasa itu percakapan batin yang membangun atau yang melemahkan. Itu sederhananya begitu. Ojo-ojo selama ini bangun tidur wis mikirnya berat. Ya, yang dipikir waduh ketemu bos dagangan laku gak yo nanti ngene-ngene. Skenario berpikirnya itu adalah yang negatif ditambah dengan rasa, akhirnya terpancarlah ke alam semesta. Nah, ini self talk ini. Jadi self talk ini terjadi setiap saat Bapak Ibu dan teman-teman, setiap waktu, sangat cepat. Maka guru saya tuh ngajari begini, dijaga wudunya wudumu dijaga, zikirmu dijaga. Karena pikiran itu rame banget ya. Dalam satu hari tidak kurang dari 50.000 ya menurut penelitian, 50.000 benih pikiran. Pertanyaan adalah benih pikiran apa yang disemai, yang sering disemai, benih pikiran dan perasaan yang sering disemai. Apakah benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif, atau benih pikiran dan perasaan yang buruk? Nah, ini awal penciptaan. Ingat bahwa alam semesta fitrahnya itu melayani manusia, ya. Manusia fitrahnya dilayani semesta. Jembatan penghubungnya ya, konektornya ini adalah di level vibrasi ya, kuantum ya, vibrasi, energi, frekuensi, kuantum ini ya. Bagaimana kita mengkrit pikiran dan perasaan yang selaras dengan energi semesta. Self talk, doa, zikir, amalan, afirmasi, ini adalah wasilahnya Bapak Ibu. Maka ketika kita berdoa Robbana atina fid dunya, semestinya harus jelas dong dikrit di sini fid dunya seperti apa. Oke, dirasakan seolah-olah sudah sampai. Nah, maka lebih detail lagi, self talk, afirmasi, doa, zikir, amalan memang harus selaras Bapak Ibu. Tidak hanya terucap A, tapi di dalamnya juga B. Juga A ya, gitu. Ngomongnya A, di ini juga A. Harus selaras. Tidak ada ketidakkonekan ya. Seperti itu. Contoh misalkan kan saya sering katakan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangun pagi penuh syukur, terima kasih Allah, alhamdulillah, terima kasih. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, aku memilih memutuskan untuk menerima dengan ikhlas, penuh syukur dan bahagia. Terima kasih Allah atas kuasa izin ridhomu. Aku izinkan diriku semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin berkelimpahan, sejahtera, dan semakin mulia, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana sih self talk, afirmasi, dan doa zikir imilah yang membangun? Ya, di kelas self talk, afirmasi MKSO ini kita kasih template-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada polanya. Ya, contohnya yang pertama adalah kalimat afirmasi, kemudian plus preposition, artinya kalimat yang didesain seolah-olah kita sudah sampai pada sesuatu yang kita inginkan. Contoh misalkan, alhamdulillah,
terima kasih Allah, aku bersyukur, aku bahagia. Hari ini kau anugerahkan kepadaku ya penghasilan 1 juta rupiah setiap hari ya masuk ke rekeningku. Mulai hari ini dan seterusnya ya engkau anugerahkan kepadaku rezeki yang luar biasa masuk ke rekeningku 1 juta rupiah setiap hari minimal, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau anugerahkan kepadaku seorang istri, seorang pasangan yang soleh soleha, yang sangat baik, lemah lembut, rajin ibadah, padahal faktanya belum ya. Nah seperti itu gambarannya. Jadi self talk, afirmasi, doa, zikir, amalan yang mengubah pikiran, merubah perasaan, merubah kehidupan, termasuk merubah aspek keuangan adalah self talk, afirmasi, doa, zikir, amalan yang selaras, yang di level energi vibrasinya selaras dengan vibrasi energi alam semesta. Ingat bahwa alam semesta fitrahnya adalah melayani manusia, manusia fitrahnya dilayani dilayani alam semesta ya. Tinggal disamakan saja frekuensinya, vibrasinya, energinya ya, maka hidup kita udah otomatis bahagia. Kalau dalam bahasa sederhana orang-orang dulu itu ngebatin saja, apa yang dibatin itu pasti datang. Pengen makan bakso siang ini, pengen makan bakso, tiba-tiba teman datang bawa apa? Bakso. Ya nggak sih? Nah, jadi keberuntungan itu bisa diciptakan, ada polanya. Salah satunya polanya pasti tidak luput dari self talk, afirmasi, doa, zikir, amalan yang selaras di level energi, selaraskan energi diri kita dengan vibrasi semesta. Semoga bisa ditangkap esensinya, bisa ditangkap hakikatnya, dan yang mau lebih dalam belajar tentang self talk, doa, zikir, amalan, afirmasi ini bisa mengikuti kelas self talk dan afirmasi MGSO ya di bulan Oktober ini insyaallah. Semoga bisa membantu panjenengan semua. Maha besar Allah yang maha kaya dan mengkayakan, maha besar Allah yang luas sekali ilmunya, dan ilmu kita nggak ada apa-apanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.